Ini kita lanjutkan dengan fuzzy control kita ya. Jadi kita sebelumnya sudah bahas sedikit tentang fuzzy control ya. Jadi yang kita akan coba kontrol di sini adalah kita akan mengontrol sebuah pendulum terbalik ya. Jadi di pendulum terbalik sini kita bisa lihat kita akan membuat kontrol sedemikian rupa ia akan menghasilkan gaya yang menyebabkan sistem kita stabil. Oke. Nah, tentunya di sini sebagai contoh saja kita punya dua input ya. Jadi kalau saya tulis di sini input itu ada dua ya. Jadi ini adalah sudutnya, sudut pendulum tentunya, sudut pendulum kita. Dan ini adalah kecepatan sudutnya. Ya, jadi input kita ada dua yaitu theta dan turunan dari theta. Ada waktu ya. Jadi ini adalah sudutnya dan ini adalah kecepatannya. Ya, dan sedangkan output kita hanya satu ya. Jadi outputnya harus selalu satu. Jadi ini gaya pada pendulum kita ya, pada pendulum. Oke. Tentunya seperti sebelumnya, yang langkah yang pertama kita lakukan adalah kita mencari range-nya ya, range untuk inputnya ya, input dan output ya. Jadi umpamanya untuk kecepatan sudut theta, inputnya dulu ya, kita bahas input. Jadi kita punya kecepatan sudut ya, theta dot ya, dan sudutnya. Dan ini kita akan bagi menjadi masing-masing umpamanya seperti contoh kemarin 5 ya, 5 kategori ya, atau 5 5 kategori ya, 5 jenis ya masing-masing ya. Ini juga 5 kategori. Tentunya range-nya juga kita harus tahu ya. Jadi untuk sudut theta itu kita akan bagi menjadi 5 ya. Jadi yang pertama itu adalah negatif besar ya. Jadi kita singkat se-Inggrisnya negatif large ya, neg large gitu ya. Nah, berapa nilainya ini itu tergantung kita nanti yang menentukan. Ini namanya opini expert ya. Kemudian kita juga kasih nilai nanti negatif kecil ya, negatif kecil itu kita singkat negatif small. Demikian rupa dengan ini ya. Jadi ini kita bisa sekarang ke 0 ya, ini yang atau 0 ya, kita singkat aja dengan 0. Kemudian kita punya yang positif kecil, itu kita singkat dengan small, dan positif besar. Atau pulse large ya. Nah, kita juga bisa asosiasikan angka dengan ini. Contohnya pokoknya kita asosiasikan angka min 2 di sini, di sini min 1, sini 0. Nah, tentunya ini bukan nilainya ya. Jadi ini cuma lambang saja. Nah, di sini adalah positif 1 pokoknya. Sini adalah positif 2.
Nah, itu hanya untuk mempermudah nanti kalau dalam pembuatan tabel atau dalam pembuatan rule ya. Nah, hal serupa juga kita bisa lakukan terhadap data dotnya ya. Jadi ini bisa juga jadi dua ya. Jadi tentunya penamaannya nanti harus berbeda ya. Harus kita isi tanda bahwa ini adalah menunjukkan kecepatan sudut ya. Jadi kalau kecepatan sudut mungkin nanti range-nya tentunya akan tidak sama ya, kecepatan sudut. Oke, jadi itu. Dan juga F-nya juga kita bisa tentukan seperti ini. Nah, berikutnya yang perlu kita lakukan adalah membuat fungsi membership function ya. Membership function dari masing-masing input dan output ya. Jadi membership function untuk pokoknya kita buat membership function untuk input kita data dulu ya, data dulu. Jadi tentunya kita harus tahu range-nya ya. Ini kita dapatkan dari video sebelumnya tentang kestabilan sistem ya. Jadi itu kita cari dari sistem kontrol kita ya. Jadi kita menstabilkan sehingga kita tahu range-nya dari pemodelan ya, dari modeling. Nah, pokoknya kita cari membership function untuk input kita data ya. Nah, karena kita memiliki 5 kita bagi menjadi 5 kategori ya. Jadi ini, jadi masing-masing memiliki fungsi keanggotaan yang berbeda-beda. Sehingga saya coba pakai warna beda ya. Pokoknya yang pertama yang 0 saya pakai tetap warna putih. Yang 0 pokoknya kita kategorikan dari minus pi per 4 ya, tentunya ini sudut ya, sampai plus pi per 4. Jadi kalau sudut pendulum kita, sudut yang ini ya, sudut yang ini. Jadi ini range-nya dari minus 4 pi per 4 sampai plus pi per 4. Itu termasuk kategori 0 ya. Jadi ingat, membership function itu memiliki nilai maksimum 1. Jadi kita tarik garis semuanya, kita bisa buat membership function-nya segitiga ya, fungsi segitiga. Jadi untuk penyederhanaan saja. Yaitu membership function kita yang untuk yang 0 ya. Ini yang 0. Nah, apa artinya membership function seperti ini? Ini artinya kalau sudutnya itu 0, berarti kita yakin bahwa dia itu memiliki makanya kita kasih nilai 1 ya. Jadi ini adalah 100% menjadi fungsi dari 0. Itu artinya dia menjadi anggota dari 0. Tetapi kalau dia sudutnya itu lebih besar daripada pi per 2, maka itu tidak termasuk dari anggota dari fungsi 0 ya. Tapi kalau dia umpamanya di tengah-tengah sini, umpamanya ada pi per, ini pi per, harusnya pi per 4 ini ya. Ini pi per 4. Jadi pokoknya di sini pi per 8. Ini maka nilainya adalah setengah. Jadi di sini kita bisa bilang bahwa dengan kalau sudutnya pi per 8, maka dia akan memiliki semacam probabilitas bahwa ini adalah setengah ya, setengah dari fungsi 0 ya. Dia memiliki fungsi 0 dengan nilai setengah ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat untuk fungsi keanggotaan yang lain ya. Jadi kita ubah warnanya, simpan harusnya kita ubah warnanya. Pokoknya kita sekarang pakai warna ungu ya. Jadi ini untuk yang positif kecil, pokoknya dia range-nya dari sini sampai pi per 2 ya. Ini pi per 2. Jadi kita memiliki fungsi segitiga, dia peak-nya adalah di sini.
seperti itu. Jadi ini adalah fungsi dari pos small, positif small ya, positif kecil. Jadi sama seperti tadi. Jadi kalau kita memiliki sudut dan pas di P per 8, maka dia akan memiliki dua fungsi keanggotaan, yaitu bernilai setengah pada fungsi 0 dan bernilai setengah pada pos small, gitu maksudnya ya. Demikian juga kalau umpamanya nilai sudutnya nanti adalah Pi per 4. Kalau dia Pi per 4 berarti dia berada di sini. Nah, itu artinya dia memiliki nilai 1 untuk pos positif ya, atau pos small, positif small. Tapi dia memiliki nilai 0 untuk 0, itu artinya ya. Jadi ini yang pos small. Nah, untuk fungsi keanggotaan berikutnya kita bisa ganti warna. Kita pakai yang biru atau mungkin lebih ekstrem merah ya. Pokoknya dia bentuknya seperti ini. Jadi dia harus di situ. Jadi dia bentuknya seperti trapesium ya, cuma dia ini pergi ke tidak hingga ya. Karena tidak mungkin kita melebihi sudut 90 ya, sudut 90. Karena dia akan menjadi datar. Atau bisa juga ya, bisa juga kalau sistemnya kita buat terbuka seperti itu, bisa sudutnya lebih dari 90. Nah, ini artinya ini untuk yang pos large ya. Ini jadi saya gambar merah, pos large seperti itu. Nah, di sisi negatif juga sama. Di sisi negatif umpamanya kita pakai yang itu untuk yang seperti itu ya, atau seperti itu ya. Jadi ini pokoknya nilainya minus Pi per 2. Nah, tentunya ini namanya neg small ya, atau negatif small. Dan saya pakai warna lain, yellow umpamanya ya, untuk yang negatif large ya. Oke. Jadi ini fungsi keanggotaan untuk sudut theta ya. Jadi umpamanya kita punya sudut, jika sudutnya itu, saya ganti dulu warnanya, boleh ke putih ya. Jika sudutnya itu adalah sama dengan umpamanya minus Pi per 8 ya, maka dia akan memiliki nilai, saya tulis di sini mu 0 dari theta ya, itu akan nilainya sama dengan, karena dia min Pi per 8 berarti posisinya di sini ya, yang putih itu, maka nilainya untuk fungsi untuk function 0-nya itu nilai setengah. Tapi untuk function negatif small dia juga memiliki nilai setengah ya. Tapi untuk function yang lain, untuk function negatif large, itu nilainya adalah 0 ya. Demikian juga dengan untuk fungsi yang mana lagi sana, pos small ya, positif small, ini juga nilainya 0, dan positif large ini juga nilainya 0. Jadi itu artinya ya. Jadi kalau sudutnya minus Pi per 8, maka kita sudah bisa menghitung masing-masing nilai dari fungsi ini ya. Demikian juga dengan kalau sudutnya berbeda ya, sudut yang lain ya. Nah, hal serupa juga kita bisa lakukan untuk kecepatan ya. Jadi kecepatan sudutnya umpamanya kecepatan sudutnya theta dot ya. Ini membership functionnya ya, tentunya nilai maksimumnya itu 1.
Sama seperti tadi, kita juga bisa buat fungsi-fungsi yang merujuk pada kecepatan sudutnya. Jadi setiap segitiga ini merujuk pada fungsi keanggotaan yang berbeda-beda ya. Jadi untuk sudut umpamanya kita anggap dia mulai dari 0. Di sini kita dapat nilainya umpamanya pi per 8. Di sini umpamanya kita dapat pi per 6, pi per 4 ya. Tentunya sini minus pi per 8, sini adalah minus pi per 4. Ini sebagai contoh saja ya. Nah, ini tentunya nilainya bisa berubah tergantung model kita dan sistem kita. Ya, tentunya hal yang sama, ini fungsi segitiga ini menunjukkan 0 dan seterusnya. Ini juga berbeda dan ini berbeda. Ya, jadi persis sama dengan ini yang di atas ini. Oke. Hal serupa juga kita bisa buat untuk fungsi keanggotaan dari outputnya. Ini output kita. Nah, untuk output kita dalam hal ini adalah gaya ya, F gitu ya. Ini satuannya Newton tentunya ya, satuannya Newton. Nah, ini juga kita harus dapatkan dari model ya, model. Bisa juga kita coba-coba, tapi untuk mencari starting pointnya agak susah ya. Jadi setelah permodelan kita dapat ini adalah 10, range-nya adalah 10 sampai 30. 0 sampai 30 ya. 0 sampai 30 Newton itu cukup untuk membuat sistem kita stabil. Nah, tentunya sama seperti tadi, kita bisa set ini yang namanya adalah 0 ya, yang putih, fungsi keanggotaan 0. Terus kita pakai yang ungu, ini untuk small, positif small ya, seperti itu. Dan kemudian kita bisa pakai positif large ya, seperti ini. Oke. Nah, untuk fungsi output kita tidak boleh memakai fungsi yang pergi ke tidak hingga seperti ini, seperti yang ini ya. Jadi untuk output, karena kita akan nanti mencari yang namanya diversifikasi, jadi fungsi keanggotaan harus terbatas, tidak boleh pergi ke tidak terhingga. Jadi ini untuk yang post large ya. Nanti akan jelas setelah kita belajar untuk mencari nilai outputnya ya. Oke, demikian juga dengan yang sisi negatif, bisa saya dapatkan umpamanya ini adalah negatif small ya. Tentunya dengan warna lain, sekarang kita pakai kuning namanya, sama kayak tadi. Yang negatif small tentunya dari sini ya. Dan ingat nilai di sini selalu 1 ya, nilai maksimum di sini 1 ya, seperti itu. Jadi ini adalah untuk negatif large. Jadi ini fungsi keanggotaan output kita. Nah, langkah berikutnya seperti yang kita bahas sebelumnya adalah untuk membuat rule-nya. Ya, jadi ini setelah membership function atau fungsi keanggotaan, kita sekarang akan membuat rule base-nya ya. Kita balikkan dulu ke jadi kita buat rule atau aturannya. Nah, untuk membuat rule base-nya
akan lebih gampang jika kita pakai tabel ya. Jadi kita pakai tabel. Umpamanya yang atas ini saya tulis yang bagian kanan ini adalah kecepatannya ya, kecepatan sudut atau theta dot. Yang bagian bawah punya theta. Oke. Jadi tentunya dia akan kita bagi menjadi 5 bagian. Seperti itu. Dengan juga dengan sudutnya kita bagi 5. Ya. Seperti itu. Ya. Dan untuk mempersingkat kita akan pakai di sini, mempersingkat tulisan kita akan pakai tadi lambangnya ya. Jadi untuk 0 kita pakai ini ya. Untuk negatif small kita pakai min 1, negatif large kita pakai min 2. Jadi di sini kita bisa tulis untuk kecepatan sudutnya min 2 ya, tentunya ada tanda kutip ya. Ini min 1, ini 0. Nah, 1 ya. Ini jadi ini bukan nilainya, nilai ini cuma lambang saja. Nah, seterusnya begitu ya. Untuk permudah saya tidak tulis lagi. Kalian yang sudah mengerti ya. Jadi ini sudah min 2, min 1, 0, 1 dan 2. Nah, sekarang kita bisa memakai logika ya. Jadi memakai logika untuk menulis isinya. Jadi umpamanya kita lihat kembali sistem kita, gambar yang tadi, gambar yang pertama yang di sini ya. Sekarang umpamanya kita lihat, umpamanya dia kita mulai dari yang kecil ya. Jadi kalau sudutnya kecil, jadi dia hampir berdiri tegak dan kecepatan sudutnya itu kecil. Ya, jadi ini 0, 0 dan 0 ya. 0 dan 0 kira-kira kita nggak kasih gaya harusnya kan? Kan dia sudah tegak lurus ya. Jadi kita pergi ke tabel kita. Kalau dia kecepatannya 0 dan kecepatan sudut pendulum kita 0 dan posisi sudutnya 0 juga, jadi ini kita tidak perlu kasih gaya apa-apa. Jadi outputnya di sini yang diisi sini adalah output gayanya adalah 0. Jadi kita tulis juga 0. Ya. Nah, itu satu kasus ekstrem. Kasus ekstrem yang lainnya adalah jika kecepatan sudutnya itu negatif 2, sudutnya juga negatif 2. Jadi kalau kita lihat lagi ke gambar kita, itu artinya posisinya ini, posisi pendulum kita itu seperti ini, dan dia memiliki kecepatan ke situ. Jadi biar dia seimbang, kita harus memberi F yang sangat besar ya. Jadi F yang sangat besar itu kita masukkan kategori positif large, sehingga kita isi di sini 2. Jadi ini outputnya harus 2 ya. Demikian juga kalau dia terbalik, kalau dia sudutnya besar dan kecepatannya besar dan sudutnya besar, kita harus kasih negatif large ya. Jadi sini adalah min 2. Karena posisinya sekarang, posisi pendulum kita terbalik dari sini ke sini dia. Dan dia memiliki kecepatan ke situ. Sehingga perlu kita tarik ke belakang. Perlu kita kasih F ke situ. Ya. Sehingga kita kasih nilai di sini negatif large ya. Nah, hal yang sama bisa kamu isi di sini mengikuti logika kita sendiri. Jadi saya isi umpamanya di sini juga min 2, di sini juga min 2, di sini juga min 2 ya. Di sini umpamanya saya isi, umpamanya sekarang kecepatannya nggak 0 ya. Tapi kalau kecepatannya dia sudah memiliki kecepatan, dia sudah memiliki kecepatan yang positif, tetapi sudutnya agak negatif sedikit. Itu artinya apa? Itu artinya kalau kita pergi ke gambar kita, dia berada di sini ya. Cuma dia sudah bergerak ke sini. Jadi kita juga tidak perlu gaya ya.
karena dia dengan kecepatan, dengan momentum dari pendulumnya ini, dia akan kembali ke posisi tegak. Jadi sehingga kita bisa isi di sini dalam kondisi kecepatan sudut 1 dan sudutnya -1, ini tentunya 0. Demikian juga dengan yang ini, kita isi 0, ini juga 0, dan ini juga 0. Ya, sehingga kita bisa kira-kira yang di sini berarti karena ini sudah -2, kira-kira di sini -1 ya. Jadi kita isi di sini -1. Nah, untuk yang ini kita bisa isi antara -2 atau -1. Jadi umpamanya di sini saya kasih -2. Ini untuk tergantung desain kita ya. Kita juga bisa isi -1 di situ. Nah, hal serupa biar simetris saya isi di sini. Di sini isi 2, di sini isi 2, di sini isi 2, di sini -1, dan di sini isi 2 dan 2. Sehingga kita punya tabel yang simetri kalau kamu lihat di sini ya. Nah, tabel ini menunjukkan adanya 25 rule atau aturan ya. Atau kondisi ya, 25 kondisi. Jadi kalau kita isi contohnya yang ini, contohnya kita akan buat untuk yang ini ya, yang itu. Nah, apa bahasanya di situ? Bahasanya adalah jika, saya tulis biru aja, jika sudut itu termasuk kategori negatif large ya, atau negatif besar, dan kecepatan sudut juga negatif large, maka force atau gaya harus positif large, seperti itu. Jadi ini ada 25 yang seperti ini, yang masing-masing mengkorespondensi terhadap kondisi-kondisi yang di tabel ini. Jadi ada 25 ya. Dan ini adalah sebenarnya nanti kita akan masukkan ke dalam program kita ya, komputerisasi kita. Oke, saya harap itu sudah jelas ya, karena sebelumnya kita juga sempat bahas itu ya. Jadi kalau ini kita bagi menjadi 5 dan 5, tentunya akan menjadi ada aturannya 25 ya. Tentunya ada beberapa aturan juga yang bisa kamu skip ya. Cuma kalau kamu skip, mungkin nanti sistemnya akan tidak semulus yang kalau kamu bisa tuliskan semua ya. Nah, umpamanya kita punya 3 input, jadi umpamanya kita bagi setiap input sama dengan 5 dan 5, maka aturan lengkap yang harus kamu tulis itu ada 125 ya. Jadi 5 pangkat input, jumlah inputnya ya. Jadi rule maksimumnya ini ya, itu akan menjadi 5 pangkat n, mana n itu jumlah input ya. Sedangkan 5 ini karena kita pilih level jumlah levelnya ya, atau jumlah kategori dari inputnya kita. Tentunya kalau kita bagi jadi 3, dia akan menjadi lebih sedikit ya. Jadi itu sedikit ya, itu sedikit tentang fuzzy ya. Saya rasa sudah jelas ya. Nah, sampai ke rule-nya, sehingga kita sekarang bisa move on ke bagaimana caranya menghasilkan outputnya ya, menghasilkan outputnya. Nah, untuk output atau diffusifikasi, nanti kita perlu pakai rule-nya ini ya. Tapi kita akan bahas mungkin untuk pada kuliah berikutnya ya. Oke, untuk video kali ini kita akhiri sampai di sini.